pada akhir tahun 90-an sampai 2000-an awal. Nama Hotman Paris sudah dikenal sebagai pengacara muda yang sukses. Namanya sering menghiasi berita-berita di halaman utama berbagai media di tanah air. Karena sebagai pengacara muda, dia telah dipercaya menangani perkara-perkara bisnis besar di tanah air. Honornya pun sangat besar. Dia pernah mendapat honor sejumlah ratusan miliar rupiah. Dan Hotman Paris pun sangat pintar untuk mempromosikan dirinya dengan caranya sendiri. Dia mengajak beberapa artis ibu kota untuk menjadi asisten pribadinya. Tentu saja orang-orang semakin penasaran dibuatnya. Karena sebelumnya tidak ada pengacara lain yang pernah melakukan hal yang sama. Jadi, hanya Hotman Paris lah yang pernah merekrut artis-artis ibu kota untuk mendampinginya kemana-mana. Media yang biasanya membahas gosip-gosip yang terjadi di seputar artis-artis di ibu kota, tentu saja senang dengan gaya dari Hotman Paris tersebut. Mereka terus menguntit dan mengejar Hotman Paris kemanapun dia berada. Mungkin mereka ingin tahu ada apa antara Hotman Paris dengan artis-artis ibu kota tersebut. Tetapi ternyata mereka baru menyadari kalau Hotman Paris Hutapea sengaja merekrut artis-artis itu untuk menjadi asisten pribadinya agar namanya selalu menjadi pemberitaan di berbagai media di tanah air. Sehingga masyarakat semakin mengenalnya. Dan akhirnya para pemilik perusahaan besar akan mengenalnya sebagai pengacara muda yang memiliki kualitas internasional. Lalu, sebagian dari para konglomerat itu benar-benar memilih Hotman Paris untuk menjadi konsultan hukumnya. Jadi, banyak orang mengakui kejeniusan dari strategi Hotman Paris merekrut artis-artis ibu kota untuk mendampinginya dalam berbagai aktivitasnya sehari-hari. Karena terbukti, nama Hotman Paris semakin cepat dikenal di berbagai kalangan di tanah air, termasuk di kalangan para pebisnis besar yang akhirnya menjadi kliennya Hotman Paris. Jadi, Hotman Paris memiliki klien yang banyak, sedikit banyak karena mereka mengenal Hotman Paris ketika bersama artis-artis ibu kota tersebut. Karena kebersamaannya dengan artis-artis ibu kota itu selalu mendapat sorotan dari berbagai media di tanah air. Mungkin karena terbukti cara tersebut telah berhasil di masa lalu, maka Hotman Paris pun melakukannya di sepanjang karirnya menjadi pengacara sampai sekarang ini. Dan buktinya, dia menjadi salah seorang pengacara yang paling terkenal di Republik ini. Dan juga menjadi pengacara yang kaya raya. Walaupun dia sudah menjadi pengacara terkenal dan kaya raya, ternyata dia masih senang menggunakan media untuk mempromosikan aktivitasnya sehari-hari. Karena dengan bantuan media tersebutlah, makanya Hotman Paris bisa menjadi pengacara terkenal seperti saat ini. Dan dia juga bisa menjadi pengacara terkaya. Tetapi Donald Sihombing yang sekarang dikenal sebagai salah seorang konglomerat di negeri ini, selama puluhan tahun dia tidak pernah menggunakan media untuk mempromosikan dirinya dan mempromosikan keberhasilannya. Padahal ketika Hotman Paris mulai dikenal sebagai pengacara muda yang berhasil di tahun 90-an akhir dan tahun 2000-an awal tersebut, Donald Sihombing sudah memiliki perusahaannya sendiri dan sudah dipercaya membangun konstruksi Mall Taman Anggrek yang diakui sebagai bangunan superblok terbesar di Asia Tenggara dan juga mengerjakan konstruksi Hotel Mulia yang terdiri dari 42 lantai dan 2 lantai basement. Walaupun sudah berhasil mengerjakan kedua proyek tersebut, Donald Sihombing tidak begitu gencar mempromosikan keberhasilannya itu. Sehingga tidak banyak orang yang tahu kalau dia sudah membangun konstruksi kedua bangunan tinggi tersebut. Tapi untung saja keberhasilannya itu
tidak buru-buru digambar-gemborkan ke masyarakat. Karena di periode itu, Indonesia mengalami krisis moneter, sehingga tidak ada pembangunan properti di negara ini. Perusahaan Donald Siombing itu pun mengalami krisis juga, sehingga keuntungan yang pernah diperolehnya habis untuk membayar gaji karyawannya. Bahkan beberapa aset perusahaan yang pernah dia beli terpaksa dijual hanya untuk membayar kebutuhan gaji karyawan tersebut. Karena pada saat itu jumlah karyawan dari Donald Siombing sudah mencapai 100 orang. Sehingga perusahaannya itu kesulitan dan hampir bangkrut. Kira-kira pada saat itu Hotman Paris Hutapea justru sedang banyak uang karena dia menangani banyak persoalan perusahaan-perusahaan besar. Setelah krisis ekonomi itu berlalu, perusahaan Donald Siombing itu kembali menggeliat. Banyak pihak yang memberikan kepercayaan kepada Donald Siombing untuk membangun konstruksi gedung-gedung bertingkat di berbagai daerah di negeri ini. Maka pundi-pundi dari Donald Siombing dan perusahaannya itu semakin meningkat. Dia terus konsentrasi untuk melakukan pekerjaannya menyelesaikan proyek-proyek yang dipercaya para kliennya kepadanya. Tetapi dia tidak pernah dikejar-kejar oleh wartawan seperti yang sering dialami oleh Hotman Paris Hutapea. Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Donald Siombing tidak begitu banyak diberitakan di berbagai media. Berita seputar Donald Siombing masih tetap kalah dibandingkan berita-berita yang membahas tentang Hotman Paris Hutapea. Sampai akhirnya di tahun 2017 yang lalu, perusahaan Donald Siombing, PT Totalindo Eka Persada itu berhasil melantai di Bursa Efek Indonesia. Sejak saat itu, kekayaan dari Donald Siombing meningkat drastis. Sampai akhirnya 2 tahun kemudian, yaitu di tahun 2019, nama Donald Siombing masuk di jajaran orang terkaya di Republik ini. Kemudian, barulah namanya sering menjadi pusat pemberitaan di berbagai media di tanah air. Sampai akhirnya semua orang tahu kalau Donald Siombing adalah orang terkaya di Republik ini dan hartanya jauh di atas harta dari Hotman Paris Hutapea. Dan orang akhirnya bisa melihat perjalanan hidup dari Donald Siombing itu bagaikan roda pedati. Di tahun 98, Hotman Paris Hutapea jauh lebih kaya dari dirinya. Tetapi sekitar 20 tahun berikutnya, dia lebih kaya daripada Hotman Paris. Padahal hampir puluhan tahun, Donald Siombing tidak pernah mempromosikan dirinya dan mempromosikan keberhasilannya di berbagai media. Tapi nyatanya, dia bisa juga menjadi salah satu orang terkaya di negeri ini. Tetapi, walaupun harta Hotman Paris lebih kecil dibanding harta yang dimiliki oleh Donald Siombing itu, yang pasti tidak akan habis lagi selama 7 turunan. Dan siapa tahu beberapa tahun mendatang, harta yang dimiliki Hotman Paris bisa mengimbangi jumlah harta yang dimiliki oleh Donald Siombing. Sehingga Hotman Paris pun bisa masuk menjadi salah satu jajaran orang terkaya di Republik ini.